Katanya sampai ke telinga saya, bisa gila seseorang yang menghafal Al-Quran sebanyak itu. Ulogan ditinggalkan. Oke. Iya, karena kenapa? Menurut mereka tidak ada perhatian seperti itu kan, dari orang-orang yang penentu kebijakan saat itu kan. Hobi kita apa? Nah, saya kan hobi ayam nih. Berarti kita fokuskan ayam. Bukan hobi ayam. Iya, bukan hobi. Di sini ada Ustadz Zikri. Beliau ini walaupun muda tapi sudah berani bahasanya itu menjadi pemimpin di sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren beliau ini berada di daerah Ulu, Kabupaten Oku, di Andi Dulu Ogan. Nama pondoknya Azkiroh ya tadi. Ya betul, Azkiroh. Pondok pesantren Azkiroh. Nah, beliau ini adalah pengasuh sekaligus pimpinan ataupun mudir ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kodir. Oke. Pak Zikri, bisa nggak diceritakan bagaimana mulanya Ustadz ini mendirikan pondok pesantren Azkiroh yang notabene jauh nih dari kota, di pelosok situ ya? Ya betul. Pondok pesantren Azkiroh Ogan itu memang sangat jauh dari pusat kota kan, dari Batu Raja. Itu kalau pakai kendaraan motor itu bermotor sekitar 2 jam. Atau mobil itu bisa 2 jam, 2 jam setengahan. Jadi cikal bakal pondok pesantren Azkiroh Ogan ini pada awalnya itu di tahun 2010. Saya kalau tidak salah itu tanggal 26 Desember 2010. Itu cikal bakal awal pondok pesantren Azkiroh Ogan itu ialah TPA asalnya. Taman Pendidikan Al-Quran, yang pada waktu itu kita masih belajar di rumah warga karena belum ada tempat khusus, rumah sendiri ataupun tempat yang lain. Jadi ada rumah warga yang kosong dan persilakan oleh pemiliknya untuk kegiatan TPA tersebut. Dan memang untuk nama Azkir itu sudah kita pakai itu awalnya. Kemudian selanjutnya berkembang TPA tersebut yang awalnya anak-anak ini berjumlah kalau tidak salah itu 60 orang. 60 orang ini kita terapkan dengan program unggulan kita pada waktu itu. Sudah kita mulai program unggulan tilawah atau seni baca Al-Quran dan juga tahfiz. Tantangan saat itu, cikal bakal pada saat itu, anak-anak ini ketika kita terapkan tahfizul Quran tadi, anak-anak tidak mau masuk ngaji. Itu tantangan awal. Jadi alfa mereka. Jadi misalkan kita jadwalkan di hari Sabtu menghafal Al-Quran, di hari Sabtu mereka nggak masuk dengan alasan takut menghafal Al-Quran. Dan di tahun ajaran selanjutnya masih tetap kita pertahankan untuk menghafal Al-Quran itu, anak-anak berkurang. Oke. Dari 60 itu berkurang kalau tidak salah sekitar 50-an. Dan mereka berbicara di luar, saya tidak mau ikut lagi karena ada program menghafal Al-Quran. Ya, itu tantangan yang pertama. Dan memang mereka ini didukung oleh orang tuanya atau walinya. Katanya sampai ke telinga saya, bisa gila seseorang yang menghafal Al-Quran sebanyak itu. Nah, akhirnya kita berpikir dan ngobrol sama istri. Istri pun sempat mengeluh juga dan ingin menghapus program menghafal Al-Quran tersebut. Pesimis di waktu itu. Tetapi saya tetap kuat karena saya yakin bahwa Al-Quran ini tidak akan membuat orang gila. Karena tidak ada sejarahnya orang yang menghafal Al-Quran itu bisa. Nggak ada itu. Jadi tetap semangat. Saya bilang dengan istri, kita tetap lanjutkan menghafal Al-Quran ini. Suatu saat nanti anak-anak yang berhenti tadi, yang tidak mau menghafal Al-Quran, dan orang tuanya atau walinya tidak mendukung, suatu saat akan kembali. 2010 itu sudah nikah tuh? Belum nikah. Belum nikah? Ya. 2010 itu belum nikah. Itu cikal bakal tuh. Cikal bakal tadi 2010. Nah, akhirnya kan 2012 saya menikah. Oh, itu sih jalan. Ya, sudah jalan. 2010 itu sudah dijalankan.
Akhirnya anak-anak itu kan dengan program menghafal Al-Quran itu setelah menikah 2012 menikah, program menghafal Al-Qurannya kita masukkan. Nah itu, jadi dari tahun awal masuk berkurang, dari awal masuk ke tahun 2012 pembelajaran tahfiz tadi, karena memang basic dari istri atau orang rumah, dia basicnya menghafal Al-Quran. Nah, artinya ketika Pak Ustadz Zikri membuka TPA di awal-awal itu hanya kiroah. Iya betul. Ketika menikah baru ditambah Iya. Program tahfiz. Ya betul. Oh, di tahfiz itulah yang mulai berkurang tuh. Ya, Sampai tahfiz. ya betul. Jadi berkurang. Jadi antusiasme murid atau santri waktu itu ingin ngaji lagu. Iya betul. Ingin ngaji lagu terus, berirama terus, tidak mau menghafal. Mungkin 2010-11 selama 2 tahun kan. Nah 2012 setelah menikah kita terapkan itu karena basic istri tadi, karena penghafal tahfiz Al-Quran, mereka berkurang. Jadi penurunan dari itu di masa istri, Ya, di masa ketika Pak Ustadz Zikri sudah nikah. ya betul. Itu penurunannya. Kenapa? Apa metodenya yang salah atau mereka hanya takut menghafal? Sebenarnya mereka itu belum mengenal karena dari sejarah dan kebetulan saya asli dari Ulogan, sejarah dari kemoyangan, misalnya nenek moyang dulu memang belum ada yang menghafal Al-Quran setahu saya. Karena orang tua saya, bapak saya juga dari tahun 1978 itu sudah mengajar TPA, dan saya mengamati TPA itu seperti itu, belum ada menghafal. Nah, dan kami mencoba di 2012 tadi menerapkan menghafal Al-Quran seperti itu. Ya, ini penurunan, dan itu sebenarnya tidak lama. Kita buktikan bahwa setiap akhir tahun mereka ada yang mampu menghafal Al-Quran mulai dari setengah juz, 1 juz. Seperti itu. Tiap tahun kita buktikan dengan anak-anak itu, dengan orang tuanya atau ahlinya. Akhirnya mereka yang tadi kembali lagi. Yang berhenti sempat tidak mau belajar lagi, akhirnya kembali lagi. Ternyata bisa loh menghafal Al-Quran itu. Seperti itu. Artinya kan pondok pesantren Azkiro saat ini kan fokus pada kiroah dan tahfiz. Apa yang melatar belakangi untuk fokus pada 2 bidang kita? Sesuai dengan basic kita sebagai inisiator pembentukan Azkiro itu, saya sendiri itu basicnya hobi dengan ngaji lagu tadi atau tilawah atau kiroah tadi, sedangkan istri atau orang rumah itu memang tahfiz. Dan kebetulan kami sebelumnya kami dari pondok pesantren yang sama, yang memang tempat kita sekolah nyantri itu sama keunggulannya di bidang kiroah dan tahfiz seperti itu, diunggulkan dibanding yang lainnya seperti itu. Jadi turunannya ke kita seperti itu. Jadi kita mengadopsi. Kenapa pilih di Ulogan? Karena di Ulogan itu satu, saya asli Ulogan dan saya terpanggil hati sarjana yang dari Ulogan, orang-orang hebat atau orang-orang pintar dari Ulogan itu mereka rata-rata keluar. Itu sering saya tanya dengan teman-teman yang sudah kuliah atau bahkan mereka sudah ada kegiatan-kegiatan yang di luar, tidak mau pulang lagi. Mereka sekedar menyesali daerahnya. Makanya saya berpikir, kalau tidak kita siapa lagi? Ya betul. Kalau bukan sekarang, kapan lagi membina daerah masing-masing itu? Nah, makanya pondok pesantren kita itu dipanjangkan menjadi pondok pesantren Azkiro Ulogan. Biar nama Ulogannya ikut Besar. ya. Jadi kita ingin membangun SDM-nya seperti yang Islami. Itu kan awalnya di rumah-rumah ya. Ya. Kemudian terpikir untuk mengambil semacam tempat belajar. Mulai kapan? Pertama tadi di rumah warga. Akhirnya dalam waktu berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun, salah, tidak muat nih rumah. Kembali lagi kan yang mereka yang berhenti tadi kembali masuk. Akhirnya pindah ke rumah orang tua. Rumah orang tua penuh, di atas sudah penuh, di tangga-tangga penuh, teras, di teras-teras warga, tetangga juga penuh semua itu setiap hari masuk. Oh, antusiasme luar biasa.
Jadi kita bingung. Bahkan santri kita itu bukan satu desa, tapi dari satu kecamatan itu udah masuk. Nah, dari situ mikir lagi. Waduh, ini bagaimana anak-anak ini? Nah, tuh tantangan saat itu, tantangan waktu kita mau pindah lokasi baru. Ada seseorang yang melihat kita karena kita melihat perjuangan kita. Mereka tahu bahwa perjuangan kita itu sudah cukup luar biasa menurut mereka itu kan. Jadi mereka menawarkan pindah dari Ulu Ogan, akan diberikan lahan yang baru, ditinggalkan lah istilahnya Ulu Ogan itu. Jadi kami sempat mikir, Oh, pindah tempat Mas. ya pindah tempat, Ulu Ogan ditinggalkan. Oke. Iya, karena kenapa? Menurut mereka tidak ada perhatian seperti itu kan, dari orang-orang yang penentu kebijakan saat itu kan. Jadi kasihan dengan kita kan. Jadi sudahlah katanya, silakan tinggalkan saja Ulu Ogan ini. Ya, kita ada lokasi katanya, tempatnya lebih besar, katanya lebih strategis, investor lah mau menghibahkan tanah. Tapi tetap tadi perjuangan kita awal untuk membina SDM Ulu Ogan. Ada timbal balik nggak waktu tawaran itu? Waktu tawaran itu dikasih waktu dalam 2 kali 24 jam. Karena sudah mendesak Untuk berpikir. ya untuk berpikir. Itu di mana ditawari waktu itu? Di daerah nggak jauh sih dari Ulu Ogan, di kecamatan, sudah masuk kecamatan Pengadonan kalau salah itu lokasinya. Tapi tetap jauh dari Ulu Ogan dan masih sekitar Berapa luas? 2 hektaran, tak salah 2 hektaran. Mereka minta apa ketika Menawarkan itu, nggak minta apa-apa, nggak minta apa-apa. Kita disuruh meninggalkan Ulu Ogan, fokus di situ? fokus di situ, tinggal di situ. Pertimbangannya nggak mau. Pertimbangannya, saya pikir anak-anak ini pas kita ceritakan ke anak-anak, bagaimana kalau misalkan saya seperti ini. Mereka semua nangis. Jadi hati saya sedih kan. Berarti harus dipertahankan. Kita pertahankan. Kecuali nanti suatu saat kita sudah maju, sudah siap cabang, maka kita bergerak. Itu. Akhirnya dapat lokasi yang sekarang ini sekitar 0,5 hektar kalau nggak salah itu. Mungkin nggak sampai. Beli sendiri? Ya, beli sendiri. Yang asalnya kita beli kaplingan. 1 kapling itu dari hibah orang tua kan. Terus beli 1 kapling lagi. Di sekitar itu lah? Di sekitar itu. Beli 1 kapling lagi. Itu berapa puluh kapling yang dibeli. Dari tahun berapa itu? 2012an mungkin kali ya. Walaupun hanya berbentuk lahan toh? Ya, belum ditinggali. Ya, belum tinggali. Karena kenapa? Sifatnya seperti ini. Ketika kita sudah memberikan bocoran kepada masyarakat, ya mereka pasti memberikan harga yang tinggi kan. Dan itu terbukti sekarang. Sekarang sudah tinggi? Iya, sudah tinggi. Tanah 8 kali, lebar 8, panjangnya 12 atau 13. Di lingkungan Askiro Ulu Ogan itu sekarang itu 40-an juta. Bahkan sudah ada 80, 70-an. Dulu itu ada yang 10 sampai 15. Sekarang total luas yang di lahan sekarang berapa? Lebih kurang 0,5 hektar. 0,5 hektar ya. Ya. Bangunan sudah ada apa Pak ya? Untuk bangunan Masjid ya. Masjid sudah ada, masjid. Untuk asrama juga sudah ada kan, sama kelas. Dan sekarang progres pembangunan gedung 2 lantai dengan berapa tuh? 10 lokal itu. Tambah kamar mandi 2 lantai seperti itu. Jadi Pak Ustadz Zikri sama istri saat ini masih menjadi mentor langsung dari santri-santri itu? Iya, betul. Kita mentor secara langsung karena untuk saat ini kita belum menemukan seorang yang tepat, yang istilahnya mampu menggerakkan tanpa kita seperti itu kan. Jadi kita masih tetap menjadi mentor langsung, tetapi walaupun demikian masih ada asisten lah seperti itu kan yang membantu, karena kalau kita langsung semuanya tidak cukup waktu untuk mengajar anak-anak itu kan. Jadi perlu asisten untuk membantu. Dan kebetulan juga keluarga mensupport. Dari orang tua, bapak alhamdulillah masih bisa membantu mengajar di hari Ahad kalau nggak salah itu. Di hari Ahad khusus juga menambahi ilmu qiraah tadi ini. Ya. Jadi pondok ini
sistemnya ini pendidikan formal atau pendidikan informal? Sementara ini pondok ini yang terdaftar itu pesantren ya, pondok pesantren. Tetapi untuk formalnya itu sudah ada sebenarnya, MI, MTS, MA sudah. Cuma untuk sekarang ini masih kita usahakan ke izin operasionalnya. Izin operasionalnya, jadi sekarang yang berjalan itu masih disebut dengan kelas jauh. Kelas jauh. Ya, kelas jauh. Oh, mereka juga mendapatkan ijazah. Ya, betul. Mendapatkan ijazah, tetapi yang mengeluarkan ijazah formal itu tempat kita nginduk seperti itu. Sudah ada berapa alumni? Kalau dihitung dari 2018 ya? Untuk formalnya baru 3 tahun. Kalau formal, Oh, berarti belum menelurkan alumni? belum kalau untuk formalnya. Tapi kalau untuk yang kayak rumah tahfiz, apa namanya, TPA dari itu udah banyak itu. Makanya kita udah setiap perlombaan kan, kita sudah sering keluar. Bahkan mereka ini tamat SMP atau SMA yang waktu itu karena kita belum mempunyai formal, mereka meneruskan di luar. Nah, kalau metode yang digunakan untuk menghafal ya, metode seperti apa yang dipakai oleh Pondok Pesantren Az-Zikri supaya santri mudah hafal? Kemudian ada tidak, karena ini era digital kan, apakah ada tambahan-tambahan dari pendekatan modern? Untuk sementara kita masih pakai metode lama seperti itu, metode menghafal, menyetorkan hafalan, dan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Mengetahuinya seperti ini, ketika anak sudah masuk ke grup tahfiz atau menghafal Al-Quran tadi, kita tes mereka kecepatan hafalannya berapa. Misalkan satu orang ini mampunya 5 baris, berarti kita patok untuk si A ini 5 baris sehari setoran. Ada yang kurang, berarti kemampuan hafalnya seperti itu. Bahkan ada yang 1 halaman. Silakan. Jadi konsisten dalam 1 hari itu mereka harus menyetorkan sesuai dengan kemampuan saat kita tes itu. Nah, untuk memperkuat hafalan, kita sebut dengan takrir ya. Takrir itu sering kita sebut kalau di pondok yang lain itu namanya murojaah. Murojaah itu ya mengulang-ulang hafalan, itu disetorkan setelah dia menyetorkan hafalan baru. Pertama menyetorkan hafalan baru sesuai dengan target kemampuannya. Nah, setelah itu baru dia menyetorkan hafalan yang lama. Kita bagi, misalkan hafalannya sudah 10 juz nih. Hafalan lama ini tidak mungkin disetorkan dalam 1 waktu. Ya. Kita bagi, berarti dalam 1 minggu itu kita bagi 10 juz, kita bagi dalam 7 hari seperti itu kan, atau 6 hari lah yang waktu efisiennya kan. Nah, jadi mengulang hafalan setiap hari selain menambah hafalan. Dan untuk apa namanya mau melanjutkan hafalan ke juz selanjutnya, dia melalui proses tes. Kita sebut dengan program simaan. Maksud simaan ini, mereka menyetorkan hafalan 1 juz sekali duduk. Terus lagi tidak boleh salah, baik dari tajwid ataupun lupa. Bel, istilah kita kalau dalam perentekian tidak boleh bel, itu ada batas belnya seperti itu, ada batas salahnya. Minimal kalau tidak salah itu 20 kali bel kalau tidak salah. 10 kali bel, 20 kali bel berarti dia dianggap tidak lulus, berarti besoknya ulang lagi seperti itu. Nah, ketika dia sudah ini apa namanya lulus tadi, maka nanti akan kita kasih pertanyaan. Pertanyaannya minimal 50 pertanyaan 1 juz itu. Kepada santri yang mau melanjutkan hafalan, misalkan dia hafal juz 1 nih, mau melanjutkan ke juz 2. Berarti dia harus ditanya dulu sebanyak 50 pertanyaan. Soal apa? Soal yang dihafal tadi. Sambung ayat. Oh, ya, bukan di luar konteks, bukan. Bukan. Nah, kalau soal bicara santri ya, dari awalnya berdiri, santri yang memang fokus dia belajar menghafal di situ sampai sekarang paling tinggi berapa hafalannya saat ini? Untuk saat ini paling tinggi itu sebenarnya baru 20 juzan. 20 juz ya. Orangnya itu yang memang dari awal belajar hafalan di situ sampai sekarang 20 juz. Ya, ada. Itu bagaimana supaya sinkron ya antara dia hafal dengan karakternya? Bagaimana cara Pondok Az-Zikri membentuk karakternya?
Nah, jadi selain menghafal, kita tetap tanamkan penjelasan, arahan mengenai akhlak yang baik, bagaimana sikap penghafal Al-Quran, bagaimana dia dengan orang tua, bagaimana dengan guru, bagaimana dengan kawan, seperti itu, lawan jenis dan lain sebagainya. Itu kita jelaskan. Dan kalau memang mereka belum mengerti, ya kita buat mengerti seperti itu kan dengan penjelasan. Terus sehingga akhirnya memang Al-Quran ini sendiri yang menarik seperti itu ya, menarik hati mereka untuk berperilaku seperti Al-Quran gitu kan. Dan rata-rata anak-anak yang menghafal Al-Quran ini sikapnya sopan-sopan. Kalau kita menghafal Al-Quran tetapi kita tidak sesuai dengan Al-Quran tadi perilaku, maka Al-Quran itu sendiri akan menjauh. Al-Quran sendiri akan menjauh, tetapi sebaliknya ketika kita berakhlak Al-Quran, maka Quran itu sendiri yang akan mendekat. Dia selalu lengket terus. Apalagi anak-anak ini termotivasi juga dengan perlombaan. Ada tidak ada santri yang ya selain dia hafiz, dia juga bisa qiraah? Ada. Ya, ada. Kalau dikatakan banyak memang sulit. Sulit ya? Sulit. Yang hafalnya oke, qiraahnya oke. Tapi dari sekian orang tadi, misalkan 10 orang itu mungkin 1 atau 2. 1 atau 2 ya dari 10 orang tadi. Ya mungkin 2 itu mungkin sulit, 1 lah kali ya. Ada tidak kisah santri yang mungkin yang sangat berkesan bagi Pak Ustadz Zikri dengan istri selama mengasuh para santri di pondok? Santri yang berkesan itu sebenarnya banyak yang berkesan di kita, apalagi yang sekarang ini yang dari awal berdirinya Azkiro ini, dari mereka belajar Iqra 1 sampai sekarang mereka udah banyak hafalan, tapi mereka mampu atau mau mengabdikan diri membantu Azkiro tadi. Yang kita sebut di awal ialah para asisten tadi. Para asisten kita itu minimal hafalnya 1 juz. Kalau belum 1 juz belum mampu dia jadi asisten. Berarti saya tidak bisa melamar asisten. Iya, jadi mereka itu minimal 1 juz hafalannya. Bahkan mereka itu ada yang tadi, yang saya bilang tadi 20 juz, 10 juz. Jadi mereka tuh sambil menambah hafalan, dia juga menyimak hafalan. Ya, kemarin itu ada tuh yang sudah jadi asisten. Saat kita akhir tahun dia nambah hafalan 1 juz. Padahal dia udah jadi asisten dari itu. Nah, para santri yang di sana belajar di situ tuh bayar nggak? Nah, untuk pembayaran bayar tuh. Bayar ya? Karena pernah kami ikut pelatihan. Jadi di dalam pelatihan itu disimpulkan bahwa setiap pengajian itu harus bayar. Kenapa harus bayar? Pertama, ketika seseorang itu mengeluarkan uang, terserah ini berapapun kesepakatan pembayaran di situ kan, intinya bayar tuh. Ketika seseorang itu bayar, maka dia akan merasa ada rasa tanggung jawab. Betul. Seorang guru, anak ini bayar, nggak mungkin kita sewenang-wenang mengajarnya. Tentu dari orang tua juga motivasi anak. Nak, kita ngaji bayar loh. Serius ya? Serius. Anak-anak juga, orang tua saya bayar ini. Susah mereka bayar, jadi harus semangat saya. Nah, jadi 3 komponen ini makanya saya terapkan harus bayar, biar ada ikatan. Ya betul. Ya itu. Di samping yang tadi, gurunya juga harus makan dari itu. Pun bukan makan dari situ sebenarnya itu. Jadi untuk menguatkan motivasi tadi sebenarnya itu. Saya sepakat juga tuh Tan, karena tidak ada yang ya bukannya ya ilmu itu kan mahal emang. Iya betul. Ilmu itu mahal. Nah bagaimana ini Tan? Kan banyak anak muda juga yang saat ini kan lebih tertarik pada dunia digital. Tadi kan terbilang muda lah ya kan. Nah bagaimana cara menumbuhkan kembali nih kecintaan mereka para anak muda, apalagi misalnya di dusun ya, yang juga mungkin terpengaruh oleh arus digital informasi kan. Bagaimana nih menurut Ustaz? Ya pertama kita dengan nasihat seperti itu ya. Kita bukan melulu mengajarkan bacaan-bacaan, hafalan-hafalan saja, tapi terus mengingatkan. Dan juga kita membuka kritik dan saran dalam artian seperti ini. Orang tua yang anaknya bermasalah misalkan itu tolong sampaikan ke kita, artinya ada kerjasama antara orang tua dengan guru, biar kita sampaikan ke anak tersebut.
bisa kita kasih contoh dengan orang lain seperti itu kan, kita contohkan orang lain padahal kita supaya anak itu sadar seperti itu kan. Jadi kita ingatkan, terus lagi di kita itu full day sistemnya. Walaupun mereka itu PP, istilahnya pulang pergi, santri kalong lah ibaratnya, sebagian itu dari pagi sampai sore. Jadi dari masuk jam 7 itu sholat duha sampai sore 4:30. Nah, jadi itu udah berapa jam itu? Makan di situ. Makan di situ. Mereka bawa nasi masing-masing kalau yang PP itu. Kalau yang kalong tadi. Yang kalau Kalau yang mukim disediakan. ya siapkan pondok. Ya. Terus lagi yang tak kalah pentingnya lagi, kita tetap kontrol. Selama anak-anak tersebut masih belajar di Azkiro, kita kontrol perkembangannya. Setiap hari kan kita absen nih, walaupun TPA itu absen tuh tiap hari. 3 hari nggak masuk, anak-anak ini kemana? Izin 3 hari kemana? Kalau sakit apa? Kita kunjung. Tahu dari mana? Misalkan, oh ini perkembangannya kemana ini? Anak-anak ini sering kemana? Itu tetap kita kontrol. Untuk menghalau yang tadi ya. Karena kita tahu dunia sekarang ini kan bukan sekedar handphone kan. Tetapi sudah masuk ke anak-anak tuh nisab. Narkoba kan. iPhone, sawit kan untuk kami kan pertama kan seperti itu kan mereka itu udah masuk itu motor kebut-kebutan. Nah itu kita kontrol selagi mereka masih bergabung di kita. Apa nih mimpi terbesar Pak Ustadz Zikri dengan istri terhadap keberadaan pondok pesantren Azkiro mungkin 5-10 tahun ke depan? Ya mimpi terbesar sebagaimana awal berdirinya Azkiro, ada cita-citanya terbesar yaitu di Ulogan nantinya berdirinya pendidikan dari TK, MI, MTS, MA dan perguruan tinggi semua lengkap di bawah naungan Azkiro Ulogan. Itu mimpi terbesar dan alhamdulillah sudah masuk nih MI, MTS, MA. Belum TK sama perguruan tinggi. Nah, mungkin suatu saat akan tercapai itu nanti di Ulogan. Jadi orang-orang nanti bisa kuliah di Azkiro Amin. Iya. Dan mudah-mudahan yang di sekitar kiri kanan itu mendukung lah Iya, keberadaan pondok pesantren Azkiro yang Ustadz pimpin itu ya. iya betul. Mudah-mudahan. Berapa sekarang tenaga pengajar? Tenaga pengajarnya sekitar 24 orang lah. 24 orang. Ya. Santri yang mukim berapa sekarang? Santri yang mukim baru 25 orang. 25 orang Ya. Banyak yang kalong free. Kalong berapa? Kalong berapa tuh? Total keseluruhan 80-an lebih kurang. Mereka tuh dari wilayah Ulogan saja atau dari Di wilayah Ulogan itu banyak. Yang dari luar itu sekitar berapa orang? 4 orang. Karena memang oleh yang baru kan, jadi belum terlalu cukup fasilitas untuk menampung orang-orang yang di luar tadi kan. Jadi cukup di wilayah Ulogan saja. Dan memang itu cita-cita awal nanti dulu yang di luar, Ulogan dulu. Untuk membentuk SDM tadi sebenarnya tuh menginginkan Ulogan dulu baru yang lain silakan masuk. Tapi kalau memang Ulogannya nggak mau ya luar masuk ya silakan. Jadi ini mimpinya Pak Ustadz Zikri sendiri atau di 2010 itu mungkin tamat kuliah pulang kampung nggak ada kerjaan gimana? Sebenarnya ini dari kuliah memang cita-cita itu ingin membuka lapangan kerja. Oh. Karena saya sedih miris waktu itu kalau nggak salah moratorium SBY itu nggak boleh nerima PNS dan termasuklah angkatan kitab itu. Jadi pikir bagaimana caranya membuka lapangan kerja. Apa yang bisa membuat lapangan kerja? Nah, karena kita kuliahnya dari pendidikan, nah akhirnya masuklah ke dunia pendidikan seperti itu. Itu sebenarnya. Dan sampai sekarang. Dan alhamdulillah diberi amanah menjadi P3K. Alhamdulillah. Nggak nyangka, umur sudah lewat dari ya udah 35 lebih kan. Sudah pasrah sebenarnya. Sudah pasrah. Terakhir tes nggak lulus. Ya sudahlah, karena takut meninggalkan Azkiro tadi ya, pesantren tadi. Kalau kita ditugaskan di tempat yang lain bagaimana pun pesantren Azkiro kan. Jadi sudah pasrah. Terserah dengan Allah. Ternyata Allah memberikan status pegawai dan bertugas di situ juga. Di situ ya, di situlah tempat kerja kan, di situlah pondok dan kebetulan dengan istri juga. Itu berkah yang di tahun 2005 ini ya. Iya, 2025. Oke. Terakhir ini saya perbolehkan ya Ustadz, walaupun muda,
sedikit memberikan nasihat nih kepada ya kaum muda atau anak muda yang saat ini mungkin sedang mencari arah hidup. Apa kira-kira nasihat dari Ustadz Zikri? Anak muda umuran berapa nih? Sebenarnya 50 itu masih terlalu muda lah. Sebenarnya kayak ini, dalam kehidupan kita mencari arah sebenarnya, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda ini sebenarnya masa produktif. Memang benar kata orang itu kalau umur sudah 40 ke atas itu sudah lemah tuh. Yang bagusnya dari 40 ke bawah. Nah itu masa keemasan. Jadi kita harus berusaha berpikir bagaimana memanfaatkan skill. Artinya kita harus mempunyai skill berarti di dalam diri kita. Kita harus ada skill. Kemampuan kita apain? Di bidang apain? Nah itu yang kita utamakan. Ya, saya misalkan mampunya di bidang pendidikan. Oke, di bidang pendidikan. Di Ologan itu kan kebetulan termasuk kecamatan atau desa wisata kan? Iya. Jadi mereka yang fokus ke wisata, ayo fokus ke wisata. Kita dari pondok pesantren fokus ke pendidikan, ayo fokus ke sini. Jadi kita jangan terlalu banyak ambil istilahnya couplingan misalnya kan. Jadi untuk anak muda cari skill. Ya, sering saya sampaikan pada anak-anak, kalian hobi tinju, silakan tinju. Karena tinju itu ada tuh sampai nasional. Hobi panjat tebing, teruskan itu. Karena sampai ke internasional ada olimpiadanya seperti itu kan. Kunilah ya ditekuni. Hobi apa ini? Hobi Ngelas misalnya. apa? Ngelas. Iya, hobi ngelas. Lanjutkan. Sekarang nanti perlu. Iya. Iya, jadi kita nggak perlu kemana-mana membawa ijazah seperti itu kan. Ijazah ini, tetapi sekedar teori. Saat di lapangan kita ngerti apa-apa. Nah itu. Tetapi saya tidak ini kan mereka yang mempunyai ijazah. Emang harus mempunyai ijazah. Tapi maksud saya ada skill. Skill itu pasti ada pada diri kita masing-masing. Skill itu bisa diambil dari hobi. Hobi kita apa? Nah, saya kan hobi ayam nih. Berarti kita fokuskan ayam. Bukan hobi ayam. Iya, bukan hobi. Fokuskan ke ayam seperti itu. Kita ternak ayam seperti itu kan. Kita jadi ayam. Hobi ayam kan? Bukan ngadu ayam. Bukan ngadu ayam. Seperti itu kan? Iya, kita buat bibit unggus. Hobi kambing, ya kambing. Hobi tani, kita buka lapangan perikanan, pertanian, apalagi ini. Hobi kambing tadi yo, jangan maling kambing. Tetap tentang hobi kambing, maling kambing. Itu bukan skill. Skill itu menambah kemampuan sendiri. Iya, jadi sekarang jangan pusing-pusing dengan kerja. Ustadz Zikri juga hobi ayam. Iya. Tapi beternak ayam. Iya, beternak ayam, bukan mengadu ayam. Karena di Ologan itu terkenal juga ada kan. Iya. Nah, pada sedang ayam. ada kan. Dan kebetulan saya paham dengan yang bagus-bagus itu. Kamu sekedar paham tapi tidak ikut dalam kelompok itu. Oke, alhamdulillah. Pemirsa, demikian ini ngopi bertuah ini bareng Ustadz Zikri dari Ologan yang juga salah satu penyuluh agama Islam di lingkungan Kemenak Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jumpa lagi kita di ngopi bertuah episode berikutnya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.